Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan yang terhormat Bapak Zul Indra STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami yaitu mengenai klasifikasi citra jalan untuk mendeteksi kerusakan permukaan jalan menggunakan algoritma CNN. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Triputri Masita dan teman saya Sunilwati Nur Hafifah dan Nuraini akan menyampaikan materi-materi mengenai hasil dari proyek kami, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua alasan, yang ketiga metode, yang keempat hasil, yang kelima solusi perbaikan, dan yang terakhir ada kesimpulan dari hasil proyek kami. Nah, yang pertama definisi. Klasifikasi citra jalan untuk mendeteksi kerusakan permukaan menggunakan CNN adalah suatu sistem berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan algoritma convolutional neural network atau disebut dengan CNN untuk mengidentifikasi dan membedakan kondisi permukaan jalan dari citra digital. Nah, sistem ini dirancang untuk mengenali tiga kategori utama, yaitu kami mengklasifikasikan menjadi tiga klasifikasi atau tiga kelas, yaitu jalan mulus, jalan retak, dan jalan berlubang. Dengan metrasi pola visual seperti tekstur, tepi, dan deformasi permukaan secara otomatis. Nah, melalui proses reprocessing, pelatihan model, dan evaluasi berbasis metrik akurasi, CNN mampu memberikan hasil klasifikasi yang cepat, konsisten, dan objektif, sehingga teknologi ini dapat digunakan sebagai alat bantu inspeksi kerusakan jalan yang lebih efisien dibandingkan metode manual. Nah, alasan kami mengerjakan penelitian ini dan memilih tema ini sebagai objek penelitian yaitu karena yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi inspeksi jalan karena pemeriksaan manual memakan waktu, biaya besar, dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, dengan CNN, proses identifikasi kerusakan dapat dilakukan otomatis sehingga lebih cepat dan konsisten. Alasan yang kedua yaitu penelitian ini juga bertujuan mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan seperti retakan dan lubang, di mana sistem klasifikasi citra ini membantu mendeteksi kerusakan lebih awal agar perbaikannya pun dapat dilakukan lebih tepat waktu. Selain itu, penelitian ini juga mendukung modernisasi pemeliharaan infrastruktur dengan mengintegrasikan teknologi berbasis CNN atau Convolutional Neural Network, sehingga pemantauan jalan menjadi lebih akurat, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan convolutional neural network atau disebut juga dengan CNN sebagai metode utama untuk mengenali pola visual pada permukaan jalan, seperti retakan, deformasi, dan lubang. Nah, untuk mempercepat pelatihan dan meningkatkan akurasi klasifikasi, tiga kelas jalan, yaitu kami bedakan menjadi jalan mulus, jalan retak, dan jalan berlubang, diterapkan transfer learning menggunakan metode pre-trained VGG16 dan MobileNet V3 Small. Nah, selanjutnya penelitian ini disusun dalam pipeline modular, meliputi tahap preparation untuk preprocessing citra, yaitu ada resize, normalisasi, dan augmentasi. Diikuti model train untuk VGG16 dan MobileNet V3 Small, dan diakhiri dengan predict function untuk mengklasifikasikan citra baru. Nah, pendekatan ini memastikan pelatihan model lebih terstruktur dan hasil prediksi lebih konsisten. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali fitur kecil, digunakan teknik augmentasi seperti rotasi, rescale, dan horizontal flip, serta meningkatkan kualitas citra dengan CLA, HE, dan gamma correction. Nah, modul dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score, sesuai standar penilaian pada penelitian deteksi kerusakan jalan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Nuraini. Kepada Nuraini disilakan. Baik, selanjutnya masuk ke tahapan penelitian. Nah, dari tahapan penelitian ini kami terdiri dari 6 tahapan utama, yaitu yang pertama pengumpulan dataset dan pra-pemrosesan. Pada tahap ini kami mengumpulkan citra jalan, yaitu yang terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama retak-retak, kedua mulus, dan terakhir berlubang. Kemudian melakukan pembersihan data seperti resize, normalisasi, dan penghapusan gambar yang tidak relevan. Kedua, kami melakukan data augmentation,
Tujuannya adalah menambah variasi citra agar model mendapatkan lebih banyak pola dan tidak mudah overfitting. Augmentasi ini dilakukan melalui rotasi, flipping, dan perubahan cahaya. Ketiga, kami masuk ke tahapan pengembangan model CNN. Kami membangun arsitektur model berbasis MobileNet V2, yang dimana karena model ini ringan dan efisien untuk klasifikasi citra. Selanjutnya adalah pelatihan model, di mana model dilatih menggunakan dataset yang telah diproses. Nah, proses ini dilakukan selama 20 epoch dengan parameter yang telah disesuaikan. Tahap berikutnya adalah evaluasi model. Pada tahap ini, kami menilai performa model dari akurasi dan loss baik pada data training maupun data validasi untuk memastikan tidak terjadi overfitting. Terakhir, implementasi sistem prediksi, di mana model yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi kerusakan jalan pada gambar baru. Next. Selanjutnya masuk ke bagian hasil. Hasil pertama yaitu pelatihan model MobileNet V2. Model ini dilatih menggunakan pre-trained ImageNet selama 20 epoch dengan augmentasi data. Dari grafik dapat dilihat bahwa akurasi training mencapai 88,25%, sedangkan akurasi validasi sebesar 78,43%. Nah, selisih yang tidak terlalu besar ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting. Selain itu, grafik akurasi juga memperlihatkan peningkatan yang stabil sepanjang proses pelatihan. Selanjutnya adalah analisis loss selama pelatihan. Nah, pada grafik loss terlihat bahwa training loss terus menurun secara konsisten, menunjukkan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif. Sementara itu, validation loss memang lebih fluktuatif, namun masih dalam batas wajar karena data citra jalan memiliki variasi yang cukup tinggi. Tidak terlihat adanya peningkatan loss yang signifikan pada validasi sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan performanya cukup stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Suniwati. Terima kasih sebelumnya kepada Nuraini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan hasil yaitu perbandingan performa MobileNet dan VGG pada VGG 16. Nah, pada MobileNet dan VGG ini dilakukan untuk klasifikasi kerusakan jalan menggunakan konfigurasi pelatihan yang sama, termasuk jumlah epoch, T-measure, dan pre-trained Wax ImageNet. MobileNet V2 ini memperoleh akurasi 88,25% pada training dan 78,43% pada validasi. Sedangkan pada VGG 16 mencapai 88% pada training dan 78,43% pada validasi. Kemudian MobileNet V2 menunjukkan kurva pelatihan yang lebih stabil. Gap antara training dan validasi lebih kecil, serta konvergensi yang lebih cepat, sementara VGG 16 cenderung lebih lambat dan mengalami fluktuasi pada flows validasi. Dengan performa yang lebih konsisten dan efisiensi pemrosesan yang lebih tinggi, MobileNet V2 dipilih sebagai model terbaik untuk implementasi sistem deteksi kerusakan jalan, termasuk untuk platform real-time dan mobile. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya itu evaluasi dengan Confusion Matrix and Classification Report. Evaluasi menggunakan Confusion Matrix menunjukkan bahwa kelas mulus itu lebih mudah dikenali, sedangkan kelas berlubang dan rata itu memiliki kesalahan lebih tinggi karena pemiripan fitur visualnya. Beberapa ketidaksesuaian juga muncul akibat perbedaan urutan label dan prediksi pada data validasi. Terlihat pada gambar sehingga distribusi prediksinya itu tidak sepenuhnya selaras. Secara umum, hasil ini memperlihatkan bahwa model masih perlu peningkatannya, terutama pada pembedaan kelas yang memiliki karakteristik yang visualnya itu mirip. Selanjutnya, yaitu solusi perbaikan. Hasil evaluasi menggunakan Confusion Matrix perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena adanya ketidaksesuaian urutan data pada validasi. Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan keseimbangan data, terutama pada kelas yang sering tertukar. Augmentasi yang lebih beragam dan lebih terarah membantu model membedakan fitur visual yang mirip. Proses fine-tuning bertahap pada backbone dengan learning rate kecil dapat meningkatkan kemampuan ekstraksi fitur. Dengan menggunakan arsitektur alternatif seperti efficient net atau menaikkan resolusi input juga dapat memperjelas detail keretakan dan lubang. Selain itu, validasi yang lebih kuat seperti K-float serta fokus pada sampel yang sering salah akan membuat model lebih stabil dan akurat. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Penelitian ini berhasil mengembangkan model klasifikasi kerusakan jalan berbasis CNN dengan menggunakan pendekatan transfer learning pada arsitektur MobileNet V2 dan VGG16. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa MobileNet V2 ini memberikan performa paling optimal dengan akurasi training 88,25% dan akurasi validasinya itu 78,43%, disertai pola akurasi dan loss yang stabil tanpa indikasi overfitting yang berarti. Model ini mampu mengklasifikasikan 3 kondisi jalan mulus, reta, dan berlubang. Meskipun masih banyak ditemukan kesalahan pada kelas yang memiliki kemiripan visual, secara keseluruhannya, penelitian ini membuktikan bahwa CNN itu memiliki potensi kuat sebagai sistem pendeteksi kerusakan jalan berbasis citra yang lebih otomatis dan efisien. Nah, serta dapat ditingkatkan melalui penambahan dataset, augmentasi yang lebih variatif, dan fine-tuning dan yang lebih mendalam. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.